Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Salawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, pengobat hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Ikhwan Slamet, NPM 63226030. Banyak orang menyebut saat ini kita telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan masifnya penggunaan teknologi, khususnya teknologi informasi dalam berbagai sektor kehidupan. Kemajuan teknologi informasi harus diakui telah banyak membawa manfaat dan kemajuan. Namun juga jangan dilupakan bahwa penggunaan teknologi yang tidak tepat dan berlebihan sangatlah membahayakan, khususnya bagi anak-anak usia produktif atau generasi milenial. Generasi milenial kerap disebut-sebut sebagai kelompok yang akan memegang peranan penting di negara ini. Prediksi bonus demografi yang akan berlangsung 2020 sampai 2035 di Indonesia menjadi landasan kuat bagaimana di kalangan muda harus memanfaatkan peluang tersebut. Generasi milenial merupakan generasi yang sangat lekat dengan produk teknologi digital. Bahkan boleh dibilang dunia internet sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Generasi usia produktif ini bahkan sudah jadi kecanduan. Banyak anak muda sekarang mengisi konten yang kualitasnya kurang. Mereka hanya mengejar angka untuk subscriber, viewers, dan follower. Belum pada kualitasnya. Mereka dapat kuantitas, tapi kualitasnya tidak. Padahal, generasi milenial tersebut memiliki peranan penting untuk menyebarkan konten positif di seluruh beranda media sosial. Anak muda menjadi kelompok paling banyak menggunakan media sosial dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya, sehingga kalangan muda memiliki kekuatan untuk mengedukasi masyarakat luas melalui konten yang ditampilkan. Dengan sistem berbasis aplikasi Android dengan beragam platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, game online, dan lain sebagainya. Hal ini bisa dipahami karena generasi milenial ini lahir bersamaan dengan kelahiran era internet yang membawa semangat digitalisasi. Perkembangan dunia yang digital menyasar seluruh lapisan masyarakat seharusnya dimanfaatkan generasi milenial untuk ikut berperan melalui berbagai konten. Namun sayang munculnya anak muda kreatif di kanal media sosial belum memasukkan konten-konten yang bermuara pada pendidikan dan nilai manfaat. Bahwa masa muda adalah masa penuh kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia." Masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi dengan bentuk fisik yang kuat, ingatan yang akurat, mata penglihatan yang tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan ataupun cantik memikat. Maka gunakanlah wahai anak muda untuk senantiasa taat kepada Allah yang Maha Hebat. Namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan di zaman milenial ini. Tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segalanya ada, segalanya punya. Istilahnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana. Sawahnya lega, duitnya laba. Setiap hari makannya di restoran berbintang 5. Tetapi batinnya tersiksa. Hatinya penuh dengan gegana dikarenakan terjerumus ke dalam jurang narkoba dan
terbujuk dengan rayuan wanita penggoda atau lelaki perkasa, dikarenakan mereka melanggar aturan Allah yang Maha Kuasa. Kemudian pasti timbul pertanyaan dalam hati kita. Bagaimana kita sebagai seorang pemuda yang merupakan harapan bangsa, juga harapan mertua dalam menghadapi dampak negatif dari era globalisasi ini dan digitalisasi di zaman milenial ini, supaya kita terhindar dari maksiat, kecanduan online, dan lain sebagainya. Kita sebagai pemuda harus senantiasa semangat untuk belajar ilmu pengetahuan sebagaimana Rasul bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Oleh karena itu, marilah kita untuk senantiasa belajar ilmu pengetahuan umum disertai mendalami ilmu pengetahuan agama. Ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan agama adalah sangat berbahaya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pemuda untuk terus semangat belajar ilmu pengetahuan umum, disertai mendalami ilmu pengetahuan agama, sehingga kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman, dan bertakwa, yang akan membuat bangsa dan negara kita berjaya di zaman milenial ini. Semoga kita menjadi pemuda atau harapan bangsa dan agama yang berilmu, beriman, dan bertakwa, disertai akhlakul karimah, jauh dari maksiat, dan dekat dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita hidup bahagia di dunia terlebih kelak di akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.